Sekolah itu selalu tampak angker bagi siapapun yang melintas di depannya, terutama di malam hari. Bangunan tua dengan dinding retak dan cat yang terkelupas, menyembunyikan banyak cerita kelam yang hanya beredar sebagai bisik-bisik di kalangan siswa. Namun, dari semua cerita horor yang beredar, tidak ada yang lebih menyeramkan dibanding kisah tentang kelas 13. Kelas 13 berada di lantai paling atas, terletak di ujung koridor panjang yang selalu tampak lebih gelap dibanding koridor lainnya. Tidak ada yang tahu mengapa ruangan itu diberi nomor 13. Namun satu hal yang pasti, ruangan itu selalu terkunci dan dilarang untuk digunakan sejak sebuah insiden tragis bertahun-tahun lalu. Sore itu, sebuah suara bisikan terdengar. Seorang penjaga sekolah bernama Pak Haris, pria tua yang telah bekerja di sekolah selama lebih dari 2 dekade, memperingatkan para siswa yang masih berkeliaran saat matahari mulai terbenam. Jangan pernah mendekati kelas 13 setelah maghrib, katanya. Sudah banyak yang mengalami hal aneh di sana. Para siswa seringkali mengabaikan peringatan itu, menganggapnya sebagai cerita tahayul yang dibuat untuk menakut-nakuti mereka. Namun, ada sekelompok siswa yang tertarik untuk mencari tahu kebenaran di balik cerita kelas 13. Mereka adalah Doni, Rini, dan Vira, 3 sahabat yang selalu penasaran dengan misteri-misteri sekolah itu. Suatu malam, tepat setelah bel pulang berbunyi, Doni mendapat ide gila. Gimana kalau malam ini kita ke kelas 13? Buktikan apakah cerita itu cuma omong kosong. Rini ragu-ragu. Kamu yakin, Don? Kalau beneran ada apa-apa gimana? Ah, kamu takut, Rin? Doni meledek, sementara Vira tersenyum simpul. Mungkin ini seru, kata Vira. Ayo kita buktikan sendiri. Akhirnya, rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Malam itu, ketika sekolah mulai sepi, mereka bertiga menyelinap kembali ke dalam gedung. Suasana berubah begitu mereka melewati lorong menuju lantai 3. Udara menjadi lebih dingin, dan setiap langkah kaki mereka menggema seakan-akan ada seseorang yang mengikuti dari belakang. Suasana sekolah yang biasanya ramai mendadak terasa mencekam. Lampu-lampu koridor berkedip-kedip seolah kehabisan daya, dan bayangan yang jatuh di dinding tampak bergerak sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil diiringi suara samar, seperti desah napas atau bisikan yang datang dari kejauhan. Bau lembab dan debu memenuhi udara, membuat pernapasan terasa berat dan penuh kecemasan. Ketika mereka sampai di depan pintu kelas 13, pintu itu tampak tua dan berkarat, namun sedikit terbuka. Siapa yang buka pintu ini? Tanya Vira dengan suara bergetar. Mereka bertiga saling bertukar pandang, tapi Doni tidak mau mundur. Dia mendorong pintu itu perlahan. Saat pintu terbuka, mereka terdiam. Ruangan itu kosong, hanya ada meja-meja dan kursi-kursi tua yang berdebu. Namun, ada sesuatu yang aneh di lantai. Ada bekas yang menyerupai noda darah kering di lantai tepat di tengah ruangan. Ruangan itu penuh dengan kesunyian yang menakutkan. Lantai yang kotor, dengan jejak-jejak kaki samar yang seolah menunjukkan bahwa seseorang pernah ada di sana, tapi entah kapan. Dinding-dinding ruangan dipenuhi oleh coretan yang tampak seperti tulisan yang tidak jelas. Sebagian besar sudah pudar dan hampir tak terbaca. Namun, suasana dingin yang tidak wajar menggantung di udara, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ini, apa? Bisik Rini sambil menunjuk lantai. Kayaknya, darah, jawab Doni dengan suara tertahan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, lampu di ruangan itu berkedip-kedip dan mati. Gelap menelan mereka seketika. Hanya kegelapan total dan suara napas mereka yang terdengar. Tapi itu bukan satu-satunya suara. Ada langkah kaki, langkah yang mendekat dari arah belakang mereka. Siapa di sana? Teriak Vira, matanya membelalak ketakutan. Tidak ada yang menjawab,
hanya langkah-langkah yang semakin mendekat. Ketika lampu menyala kembali, sosok seorang anak perempuan berdiri di ujung ruangan, mengenakan seragam sekolah, rambutnya terurai menutupi wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam memandang ke arah mereka. Rini berteriak histeris, "Ayo keluar dari sini!" Doni segera menarik kedua temannya menuju pintu, namun ketika mereka sampai di pintu itu tak bisa dibuka. Suara langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat, suara berderap seperti seretan sepatu. Ketika mereka menoleh ke belakang, sosok anak perempuan itu sudah berada di tengah ruangan, lebih dekat daripada sebelumnya. Dia perlahan-lahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang penuh dengan kebencian dan luka menganga di lehernya. "Itu bukan manusia," Vira menjerit. Langkah mereka semakin panik, mencoba membuka pintu, namun sia-sia. Ketika mereka melihat kembali ke arah sosok itu, darah mulai menetes dari lehernya, jatuh ke lantai, membuat lantai berkilau merah. Darah itu mengalir seperti sungai, menjalar ke setiap sudut ruangan, dan mereka tak bisa melarikan diri darinya. Suasana di ruangan itu semakin menyesakkan. Udara terasa berat, dan bau amis darah menguasai indera mereka. Ruangan yang tadi sunyi kini dipenuhi dengan suara gemeretak aneh, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di bawah lantai. Sosok itu melangkah lebih dekat, kali ini tangannya terentang, menunjuk ke arah Vira. "Kau yang mengambilnya," gumam suara itu, namun anehnya, tidak terdengar dari mulutnya, melainkan dari seluruh ruangan. Vira membeku. "Apa maksudnya?" Aku gak tahu." Tangannya gemetar hebat, ia tersandar ke dinding, terjebak. Doni, dengan sekuat tenaga, mendobrak pintu. Pintu itu akhirnya terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga berlari keluar. Namun, saat mereka berlari, darah yang mengalir dari ruangan itu ikut keluar, mengejar langkah mereka, membuat lantai koridor penuh dengan genangan merah yang pekat. Bau amis menyengat menyelimuti udara. Mereka terus berlari hingga akhirnya berhasil keluar dari gedung, terengah-engah, namun tidak berhenti sampai mereka benar-benar meninggalkan area sekolah. Saat mereka berdiri di depan gerbang sekolah, mereka melihat ke arah lantai 3. Sosok itu masih ada di sana, berdiri di jendela kelas 13, menatap mereka dengan tatapan dingin. "Ini bukan cerita omong kosong," Doni berkata pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Keesokan harinya, mereka bertiga tidak bisa menyembunyikan ketakutan mereka. Mereka kembali ke sekolah, namun kali ini dengan wajah pucat dan hati yang penuh kecemasan. Tidak ada yang mau membahas kejadian malam itu, tetapi saat mereka melewati koridor menuju lantai 3, sesuatu yang aneh terjadi. Kelas 13, yang seharusnya terkunci, tampak berbeda. Pintu yang kemarin terbuka lebar sekarang tertutup rapat. Tidak ada noda darah, tidak ada jejak kehadiran siapapun. Seolah-olah semua yang mereka alami hanyalah mimpi buruk. Namun, saat Doni menunduk, dia melihat sebuah benda kecil di lantai, sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sesaat. Itu adalah sepatu kecil berwarna putih, penuh dengan noda darah. Sepatu milik anak perempuan itu. Rasa takut yang mereka alami tidak pernah hilang, dan kisah tentang kelas 13 hanya semakin menyebar. Tidak ada yang berani mendekati kelas itu lagi, terutama saat maghrib tiba. Kelas itu bukan hanya sekadar ruangan, melainkan kuburan kenangan yang berdarah dan hantu yang mencari keadilan. Dan lantai berdarah itu masih ada, hanya menunggu korban berikutnya.